Maksudnya Yesus bukan jahat sama saudara dan saya. Dia cuma mau kasih tahu, hey, kalian semua perlu aku. Kalian semua gak ada yang bisa pakai aturan yang aku buat. Gak ada yang bisa. Kalian semua perlu juru selamat. Kalian perlu kekuatannya aku. Kalian perlu semua yang dari aku. Aku sumbernya kamu. Saya nih penciptanya kamu. Saya tahu kualitasnya kamu seperti apa. Kebenaranmu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Boleh tepuk tangannya di extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Andrew yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara-saudara di malam hari ini. Saya janji jam-jam 10:30 saya udah selesai. Nggak ada yang amin, jadi 40 menit saya selesai. Kalau saudara senang judul khotbah saya malam hari ini adalah reconciliation, pelayanan pendamaian. Nah, saya mau cerita sedikit sama saudara-saudara. Beberapa waktu lalu saya ada jadwal ke kota Semarang. Dan saya posisinya lagi ada di Pulau Bali. Dan waktu saya mau ke Semarang ternyata pesawat sudah habis tiketnya. Dan ternyata maskapai yang melayani penerbangan rute dari Bali ke Semarang hanya satu. Ya, dan habis. Ya, dan saya waktu lagi bingung dan lain sebagainya, tiba-tiba teman-teman di Semarang ngomong gini, Pastor, kenapa nggak terbang ke Solo aja? Pilihan pesawat ke Solo jauh lebih banyak, ada 3, ya dari Bali ke Solo. Saya dalam pikiran saya begini, kan jauh ya dari Solo ke Semarang, ya. Dan saya bilang sama mereka, kan jauh. Kalau saya mesti turun di Solo dan kita mesti naik mobil ke Semarang. Dan mereka langsung bilang gini, Pastor, udah ada tol lagi. Sekarang tol dari Solo ke Semarang kalau nggak macet cuma 1 jam. Ya, dan tol itu yang dari Solo persis masuknya di airport di Solo. Di Bandara Adi Sumarmo. Dan singkat cerita akhirnya saya mengalami. Ya, saya mendarat di Solo. Dan saya dijemput di kota Solo. Dan ternyata less than 1 hour sudah masuk di kota Semarang. Dan itu pemandangan di tol itu, apalagi waktu dekat-dekat Salatiga. Benar-benar kayak di Swiss saudara. Ya, saya sampai foto-foto dan lain sebagainya. Nah, ternyata proyek jalan tol daripada Solo ke kota Semarang ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah sebelum Pak Prabowo. Ya, di zaman Pak Jokowi. Dan ternyata banyak sekali proyek infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah Indonesia. Nah, ternyata infrastruktur itu gunanya selalu membuat yang jauh jadi dekat. Betul? Yang susah jadi mudah. Ya, yang ribet jadi nggak ribet dengan adanya infrastruktur. Nah, ternyata surga sudah kenal konsep ini dari sekian lama. Surga sudah tahu konsep ini yang namanya infrastruktur yang dibangun untuk saudara dan saya. Dan ternyata ada orang di dalam Alkitab yang menangkap ya konsep ini, namanya Rasul Paulus. Yuk kita buka sama-sama kitab Efesus pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-13 dan 14. Efesus pasal yang kedua ayat 13 dan 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu apa saudara? Jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu apa saudara? Perseteruan. Ternyata darah Kristus ini yang membuat banyak orang yang tadinya jauh menjadi dekat. Yang tadinya sulit dipermudah tiba-tiba. Masuk dalam hadirat Tuhan.
Namanya adalah darah Kristus. Rasul Paulus nangkep sekali konsep ini, yang namanya adalah infrastruktur. Ya. Dan ternyata setiap ada damai terjadi, sebelumnya ada apa saudara? Perseteruan, exactly. Kalau ada suasana damai terjadi, biasanya sebelumnya ada perseteruan, ada pertikaian, ada perjanjian yang dilanggar. Ya, makanya perseteruan terjadi, keributan terjadi, perkelahian terjadi. Nah, ini sebenarnya perseteruannya ini apa? Yang dibuat oleh darah Kristus. Sampai sekarang saudara dan saya kita bisa mengalami damai sejahtera Allah. Apa sih sebenarnya yang membuat manusia dan Tuhan itu seteru? Kita selalu berpikir peristiwa Taman Eden yang membuat manusia itu jadi seterunya Tuhan. Ternyata bukan saudara. Yuk malam hari ini kita belajar sama-sama. Ternyata orang-orang Israel ini broke ya perjanjian Tuhan dengan Abraham. Orang-orang Israel ini melanggar perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Loh, perjanjian Tuhan dengan Abraham itu yang mana, Pastor? Ya, saudara nanti bisa baca di rumah, itu terjadi di Kejadian 15. Ya, nah zaman dulu orang kalau melakukan perjanjian, misalnya saya dengan Pastor Andrew ini melakukan perjanjian, kita berdua mesti potong lembu. Kita berdua. Dan darah lembu ini harus ditaruh di antara kita berdua. Saya dengan Pastor Andrew. Lalu waktu darahnya sudah ditaruh di antara kita berdua mesti pegangan tangan dan jalan di atas darah itu. Zaman dulu orang-orang seperti itu. Jadi kalau sampai melanggar perjanjian, ya urusannya darah urusannya. Urusannya mati dan seterusnya. Nah, kalau saudara baca di Keluaran di Kejadian 15 nanti di rumah, waktu Abraham sudah mempersiapkan lembu yang dipotong, sudah keluar darahnya. Ternyata Abraham ketiduran. Dan ternyata yang menjalankan perjanjian Tuhan sendiri. Abraham ketiduran, gak dibangunin sama Tuhan. Saudara pernah bikin perjanjian salah satu pihak ketiduran? Hah? Mau tanda tangan? Nggak mau pasti kita. Kita nunggu dia bangun. Tapi ini enggak. Ternyata perjanjiannya hanya sepihak. Dari pihaknya Tuhan. Ini sudah tanda, sudah terlihat. Bahwa Tuhan tahu ya kualitas ciptaannya. Kita nih ciptaannya gampang kepleset. Gampang ketiduran. Gampang terbuai sama hal-hal duniawi. Tuhan tahu. Ya. Tapi saudara mesti tahu, Tuhan tetap membela Abraham. Tuhan Yesus sampai dapat gelar, kalau saudara pelajari dari bahasa aslinya, di Matius 9, dia adalah sahabat orang berdosa. Dan semenjak dia melakukan perjanjian dengan Abraham, dia selalu membela, dia selalu ada di pihak pendosa. Gak ada yang amin nih, gak ada yang percaya kayaknya. Hah? Saudara masih ingat kan, Yesus datang ke dunia, dia mati untuk siapa? Untuk pendosa. Ya. Dan dari Kejadian 15 memang Tuhan selalu berpihak pada pendosa. Masih gak percaya juga. Nanti baca Kejadian 20. Abraham sama Sarah waktu ketemu Raja Abimelek, mereka berdua bohong. Mereka bilang mereka adik kakak. Ini udah perjanjian ya. Tuhan dan Abraham udah perjanjian nih. Terus tiba-tiba Abraham bohong. Sampai Abimelek punya pikiran, saya jadiin istri aja nih Sarah nih. Udah diambil Sarah. Tiba-tiba Abimelek disamperin sama Tuhan dan Tuhan ngomong gini, kamu mati kamu. Kalau kamu sentuh Sarah, kamu mati. Saya sampai baca ulang-ulang, perasaan yang bohong Abraham deh. Perasaan yang bohong Sarah deh. Kenapa Abimelek yang diancam? Abimelek gak bikin apa-apa. Tapi semenjak memang Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, Tuhan selalu pengen dekat sama ciptaannya. Sampai bangsa Israel juga selalu dideketin sama Tuhan. Mereka jalan, kita semua tahu ceritanya. Mereka jalan di malam hari, Tuhan deketin mereka. Bentuknya tiang api. Mereka jalan di siang hari, Tuhan deketin mereka. Sampai satu hari, orang Israel melanggar perjanjian Tuhan dengan Abraham. Yuk kita buka sama-sama. Ini dia perseteruannya. Keluaran 19. Ayatnya yang ke-7 dan 8. Keluaran 19. Ayat 7 dan 8. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu. Ini bangsa Israel ya saudara.
dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Saya baca ayat ini udah dari waktu saya ikut sekolah minggu. Dan saya selalu punya pikiran, orang-orang Israel ini hebat. Semua yang difirmankan Tuhan, mereka akan lakukan. Ya, hebat banget ya orang-orang Israel. Ternyata saudara, kalau saudara pelajari dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu ada intonasinya saudara, kalau saudara pelajari. Ya, zaman sekarang kita kalau ngirim WhatsApp, untuk mempertegas message kita pakai emoticon. Betul? I love you, ada hatinya. Oh nggak pernah ya gitu-gitu ya? Oke. I miss you, ada hak. Itu hak kayaknya emoticon aneh ya, hak. Hak begini ya, kenapa jadi begini ya? Hah? Ya, nah bahasa Ibrani itu juga sama. Kalau saudara pelajari baik-baik, itu ada intonasinya. Ternyata waktu bangsa Israel, tua-tua bangsa Israel bicara sama Musa, segala yang difirmankan, kami akan lakukan. Ternyata nadanya bukan nada ketaatan, tapi nada kesombongan. Apapun yang Tuhan firmankan, kami bisa buat. Firmanin aja. Mereka mulai merasa bisa pakai kekuatan sendiri. Sementara perjanjian Tuhan dengan Abraham, Tuhan tahu persis kita semua tidak ada yang kuat. Tuhan tahu persis. Makanya Tuhan mau menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Tapi orang-orang Israel mulai beranggapan kita bisa. Firmanin aja, kita bisa kok. Hah? Apa aja firmannya kita akan buat. Nadanya ternyata nada kesombongan. Yuk kita lihat apa reaksinya Tuhan. Kalau nadanya ketaatan, Tuhan pasti senang. Lihat reaksinya waktu Musa menyampaikan jawaban tua-tua Israel kepada Tuhan. Kita lompat ayat 12 dan 13. Masih Keluaran 19 ya. Sebab itu haruslah engkau memasang apa saudara? Batas, border. Tadinya Tuhan itu mau dekat sama ciptaannya. Tiba-tiba Tuhan perintahkan sama Musa, pasang batas. Pasang border. Oke? Bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Ayat 13. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Ternyata jawabannya tua-tua Israel membuat Tuhan seperti ini. Pertama kali Tuhan bilang sama Musa, pasang batas. Kalau kamu merasa kamu bisa, ya. Kalau kamu merasa kamu itu bisa perform depan aku, mulai saat ini pakai batas. Oke, siapapun yang menyentuh kaki gunung Sinai tersebut, mereka akan mati. Bahkan sampai binatang piaraan mereka sekalipun, golden retriever sekalipun, ya, sentuh kaki gunung itu, mereka akan mati. Kalau kamu merasa kamu akan di-assess sama Tuhan berdasarkan performance kamu, mulai sekarang kita pakai batas. Ya, because I'm holy, stay away. Dan Keluaran 20 kita tahu, dikasih 10 peraturan akhirnya sama Tuhan. Namanya hukum Taurat. Hukum Taurat latar belakangnya tuh cerita ini. Karena orang-orang Israel minta firmanin aja, kita bisa buat. Dikasih 10 aturan. Saudara bisa baca di Yakobus, kita gak sempat baca semuanya. Saudara nanti baca di Yakobus pasal yang kedua. Hukum Taurat ada 10, ngelanggar 1, ngelanggar semua. Oke? Ngelanggar 1, saudara cuma tidak hormat sama hari Sabat, berarti saudara sama juga dengan penzina, sama juga dengan pembunuh, dan seterusnya. Ya, melanggar 1, ngelanggar semua. Dan selama 1500 tahun, orang-orang Israel under the law, under hukum Taurat, semua gagal. Even the greats gagal. Salomo gagal, Daud gagal, semua gagal. Under the law. Yesus akhirnya datang. Dan kita semua tahu ceritanya, ya, ada khotbah Yesus yang terkenal, khotbah di bukit. Ya, Matius 5, 6 dan 7. Kalau saudara baca khotbah di bukit, Beatitudes judul aslinya,
Ternyata hukum Taurat di-upgrade sama Tuhan Yesus. Kamu mengatakan jangan berzina, tapi kamu baru undressing a woman in your mind, kamu sudah berzina dalam hatimu. Ini aturannya berarti di-upgrade dong. Yang tadinya cuma aturan tertulis, tiba-tiba mulai dari dalam. Kamu cuma benci sama saudaramu, sama juga kamu seperti pembunuh. Ya, maksudnya Yesus bukan jahat sama saudara dan saya. Dia cuma mau kasih tahu, hey, kalian semua perlu aku. Kalian semua gak ada yang bisa pakai aturan yang aku buat. Gak ada yang bisa. Kalian semua perlu juru selamat. Kalian perlu kekuatannya aku. Kalian perlu semua yang dari aku. Aku sumbernya kamu. Saya nih penciptanya kamu. Saya tahu kualitasnya kamu seperti apa. Kamu perlu juru selamat. Yesus bukan jahat waktu dia menyampaikan khotbah di bukit. Dia cuma mau kasih tahu, hey, you all need me. Kalian semua perlu aku. Kalian perlu semua, ya, perlu sama juru selamat. Perlu ditebus dosa kalian. Kalian semua perlu savior. Nah, ternyata waktu Yesus mati di atas kayu salib, darah Kristus ini yang membuat orang-orang yang jauh jadi dekat, orang yang susah dipermudah. Nah, ternyata pelayanan infrastruktur mesti dibangun sama tubuh Kristus. Karena kalau kita ngaca sekarang, banyak orang Kristen, ini di GSJS Jakarta nggak ada. Ini di gereja 3 jam saya ketemu, ya. Saya ketemu banyak orang Kristen, dapat jabatan di gereja, anak-anaknya jadi jauh sama Tuhan. Halo? Orang Kristen tiba-tiba dapat jabatan main musik di gereja, anak-anaknya, keluarganya jadi jauh sama Tuhan. Nah, pertanyaannya, kita bangun apa selama ini? Kalau banyak orang tiba-tiba menjauh dari gereja, menjauh dari kumpulannya orang-orang Kristen, apa yang kita bangun? Message apa yang kita sampaikan kepada mereka sampai mereka males? LGBT males ke gereja. Apa yang kita bangun? Nah, kita perlu memikirkan pelayanan yang namanya infrastruktur. Alkitab punya bahasa, Rasul Paulus punya bahasa, pelayanan pendamaian, reconciliation. Yuk buka sama-sama, 2 Korintus pasal yang ke-5. Kayaknya jadi sampai setengah 11 nih. 2 Korintus 5, kalau saudara scroll ke atas, itu judulnya pelayanan untuk pendamaian. 2 Korintus 5, 18-21. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang namanya infrastruktur selalu ada 3 pihak. Pihak pertama namanya inisiator, pihak kedua namanya mediator, pihak ketiga namanya komunikator. Selalu di negara manapun, kalau ada infrastruktur, pasti ada 3 pihak ini. Nah, di Indonesia, inisiatornya namanya pemerintah pusat. Betul apa betul? Dan biasanya kalau pemerintah pusat mau bangun sebuah proyek di sebuah provinsi atau sebuah kota, pemerintah pusat akan kirim mediator. Saya masih ingat banget zamannya Presiden kita Jokowi, ya, itu yang dikirim selalu Menteri Pekerjaan Umum, rambutnya putih semua. Siapa yang namanya ya? Hah? Pak Basuki, exactly. Pak Basuki yang jago main drum kan? Iya. Dia selalu dikirim. Dan kerjaannya mediator paling sulit. Ya, kerjaannya Pak Basuki waktu itu paling sulit. Mesti bebasin tanah, mesti yakinin warga, mesti ketemu sama ya pemuka-pemuka adat dan lain. Kerjaan dia paling ribet.
Nah, waktu proyeknya jadi, pemerintah mengharapkan semua masyarakat yang menikmati proyek tersebut jadi a good communicator. Kayak saya tadi cerita jalan tol dari Solo ke Semarang. Beberapa muka saudara langsung kayaknya Google kayaknya tadi. Hah? Emang ada gitu. Ya. Kita diharapkan sama pemerintah pusat yang menikmati, mengalami proyek tersebut jadi komunikator yang baik. Saya kebetulan di dunia F&B, saudara. Di dunia F&B itu ada istilah yang terkenal. Kamu juga ya? Ya. Di dunia F&B, saudara mesti coba Bon Bites dari singer saudara ini. Mesti dibeli ya sama saudara. Di dunia F&B itu ada quotes yang terkenal. Let your network work. Oke? Orang kalau datang, misalnya saudara punya restoran. Orang datang ke restoran saudara. Mereka makan dan mereka dijamah sama makanan saudara. Ya, apa yang mereka buat? Hah? Sebelum posting, foto dulu. Exactly. Habis foto, diedit dulu. Habis diedit, diposting. Diposting doang atau pakai caption? Emang yang punya restoran nyuruh? Enggak. Let your network work. Karena mereka mengalami makanan saudara enak banget, mereka kerjain itu sendiri. Mereka promoin restoran saudara, di-tag lagi restoran saudara. Di-tag sama mereka. Guys, jangan lupa kesini. Ya, donatnya kalau makan langit terbuka, guys. Itu kan caption-captionnya kan? Hah? Gak ada yang suruh. Kita nggak gaji mereka. Beda kalau kita bayar food blogger, beda. Tapi orang-orang yang begini, ya mereka kerjain itu sendiri. Nah, di proyek infrastruktur itu sama. Ya, saya udah ngalamin di banyak daerah di Indonesia. Kayak jalan tol dari Manado ke Bitung, saya udah ngalamin. Dulu Manado Bitung 2 jam naik mobil. Sekarang cuma 30 menit. Karena ada tol baru. Ya. Nah, ternyata pelayanan pendamaian itu sama, ada 3 pihak juga. Yuk lihat lagi ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Jadi inisiatornya tuh Allah. Ya, bahasa Yunaninya katalasso. Oke? Oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada 3 pihak kan? Inisiatornya surga, mediatornya Tuhan Yesus, kerjaannya paling ribet. Ya, dia harus bikin semua percaya. Ya, dia harus bebasin, bukan bebasin tanah. Bebasin saudara dan saya dari dosa, dari semua belenggu. Ya. Dan waktu kita mengalami dia, saya percaya GSJS Jakarta akan jadi a good communicator. Masalahnya banyak orang Kristen cuman ngalamin kebaktian, nggak ngalamin Yesus. Makanya doa saya buat saudara-saudara, alamilah Yesus. Bukan cuman di tempat kebaktian, tapi di rumah saudara, di tempat kerja saudara, di dapur saudara. Dimanapun saudara berada, alamilah Kristus. Karena orang Kristen sedang mengalami kegagalan kalau kita cuman ngalamin kebaktian. Alamilah Kristus. Omongan kita valid. Omongan kita breakthrough tiba-tiba. Di sel grup saudara, di orang-orang yang dipertemukan Tuhan sama saudara, tiba-tiba breakthrough omongan kita. Karena apa? Kita mengalami Yesus. Dan berita yang keluar dari mulut kita mesti berita damai. Bukan berita yang gak damai. Bukan unpleasant news yang keluar dari mulut kita. Seringkali karena kita nggak berdamai sama Tuhan, yang keluar dari mulut kita itu berita buruk. Makanya orang jadi jauh, bukan jadi dekat. Anak-anak kita jadi jauh sama Tuhan, bukan dekat sama Tuhan. Semua orang yang kita temui akhirnya malas ketemu kita, karena yang keluar dari mulut kita adalah berita buruk, bukan berita damai. Nah, pelayanan rekonsiliasi ini dipercayakan buat saudara dan saya, kata firman Tuhan. So, jadilah a good communicator. Apa syaratnya? Mengalami Tuhan. Bukan cuma sekolah Alkitab.
Saya ketemu banyak orang sekolah Alkitab, nggak pernah mengalami Tuhan. Cuman tahu ya, kalau mau khotbah doang baca Alkitab. Saya coba katakan kanan kirinya, gue kenal tuh sama orang itu. Hah? Baca Alkitab saat mau pelayanan dong baru dibaca Alkitabnya. Ya, saat mau pelayanan baru nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Enggak, kita harus mengalami Kristus setiap hari. Itu syarat kita jadi a good communicator. Waktu kita cerita soal Yesus, breakthrough sama siapapun, ya, sama partner saudara, sama anak-anak saudara, dan seterusnya. Nah, apa sih berita damai isinya? Yuk lihat ayat 21. Ini dia berita damainya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Wow. Saya sama saudara predikatnya sama, orang-orang berdosa. Yang dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Sama kita. Saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih rohani dibanding saudara. Enggak. Jangan mikir-mikir kayak begitu. Kayaknya kalau lihat pendeta kayak dewa gitu. Hah? Dewa 21 kalah 19 pokoknya. Kita kayaknya sakti. Kita kayak sakti banget kayaknya kita. No, kita orang-orang berdosa yang dikuduskan dan dibenarkan oleh darah Kristus. Sama-sama berdosa semuanya. Bedanya satu ketahuan, satu enggak. Satu ngaku, satu enggak. Itu aja bedanya kan? Halo? Jadi kalau ada orang lagi cerita aibnya sama saudara, mukanya di setel biasa aja. Orang cerita nih aibnya nih, mukanya biasa aja. Gak usah yang, kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Gak sesuai loh sama firman. Gak usah gitu-gitu. Bedanya dia lagi ngaku, sini belum. Bedanya itu doang. Saya 2 bulan lalu, saya diundang sama sebuah gereja di Bali. Dan saya posting di story Instagram saya. Tiba-tiba ada yang komen. Instagram itu kan profil kecilnya kecil-kecil ya. Nggak kayak Facebook gede-gede kan ya. Ya, yang saya lihat itu pokoknya ibu-ibu make up-nya menor. Soalnya kecil kelihatannya. Pastor, saya boleh datang? Reply-nya begitu. Saya langsung jawab, boleh dong, datang aja. Singkat cerita, sampai di Bali saya lagi ngomong sama gembalanya di pintu gereja, datang nih. Saya soalnya, wah ini nih, menor sendiri soalnya. Ini nih kayaknya nih yang DM nih. Datang, tinggi lagi. Baru jarak-jarak 5 meter, wanginya udah kecium, wangi banget. Dan waktu dia sampai di saya, dia bilang, Pastor, saya yang DM. Cantik banget, tapi suaranya gak gitu. Suaranya super bass. Pastor, saya yang DM Pastor. Ternyata laki. Ingat mukanya di setel, biasa aja mukanya. Biasa aja, saya kaget sih. Cuman mencoba men-setel muka saya, di stem baik-baik untuk biasa aja. Halo bu, bro. Hah? Aku boleh ikut? Boleh dong, boleh banget. Boleh, ayo ikut masuk. Nah kalau ketemu model-model gini biasanya suka makan hati emang. Karena waktu saya ajak masuk dia ke gereja itu, gak semua orang gereja itu kenal saya. Jadi waktu saya masuk, semua salamin dia. Halo Ibu Jessi, kapan mendarat? Hah? Ya ampun, ya ampun banget. Dia duduk di belakang saya, kebaktian dimulai. Singkat cerita waktu selesai kebaktian, maskaranya udah rusak. Ternyata later on WL-nya yang cerita. Waktu lagi praise and worship, dia nangis sejadi-jadinya di belakang saya. Saya nggak lihat. Ya. Singkat cerita lagi, selesai kebaktian dia bilang gini, Pastor, besok breakfast mau nggak? Saya ajak kakak saya cowok kok. Saya dalam hati, lu juga cowok kan? Iya lagi. Singkat cerita, besoknya kita breakfast. Dia dandannya berubah.
Dan laki-laki tiba-tiba. Dan waktu dia duduk sama kita, dia mulai cerita, Pastor, sebenarnya bulan depan saya udah ada appointment sama rumah sakit di Chicago, Amerika Serikat untuk operasi ganti kelamin. Tapi tadi malam Tuhan Yesus jamah saya. Saya hari ini percaya saya pria normal yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Di depan saya dan kakaknya, dia telepon rumah sakit di Chicago. Dia cancel jadwal operasinya. Orang perlu mendengar berita damai. Bukan unpleasant news. Jangan kita merasa bisa, merasa lebih rohani dari yang lain. Ya, nggak pernah didamaikan dengan Allah. Akhirnya kita jadi keluar omongan yang nyakitin orang. Nyakitin anak-anak sendiri. Nyakitin cucu-cucu kita sendiri. Alkitab sudah pesan, pelayanan pendamaian ini dipercayakan buat saudara dan saya. Inisiatornya Allah, mediatornya Tuhan Yesus, komunikatornya saudara dan saya. Salah satunya GSJS Jakarta. Itu, jadilah a good communicator. Saya ditanya sama papa mamanya, Jess bikin apa sama dia? Kok dia berubah? Saya cuma duduk ngopi sama dia. Iya, yang diomongin apa? Yang diomongin Lady Gaga. Hah? Oh gak tahu ya Lady Gaga ya? Oh iya. Iya, saya ngerti sih. Dua Lipa, itu yang diomongin. Dia berubah karena merasa ada yang terima dia. Ada merasa yang ada ternyata dia merasa ada orang yang mau ngobrol sama dia. Ada yang relate, ada yang tahu Lady Gaga ternyata. Orang gereja ini. Dia berubah. Saya masih banyak cerita yang lain. Kita bisa duduk sampai malam. Cuman karena orang dikasih berita damai, berubah sendiri. Berubah sendiri. Ingat, tugas kita cuman menerima. Nanti Tuhan Yesus yang merubah orang itu. Jangan coba-coba jadi Tuhan, pengen merubah orang itu. Gak bisa, kita gak bisa merubah. Tugas kita menerima. Kasih tahu ada berita damai. Bahwa kita semua dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Posisi kita udah aman di dalam Tuhan Yesus. Ya. Nah, gimana caranya saya percaya nih berita damai? Nah, ayat 20 coba mundur ya. Kita masuk di bagian terakhir. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini dia. Berilah diri kita untuk didamaikan sama Allah. Iblis selalu punya kalimat-kalimat yang kita akhirnya jadi percaya, punya wrong believing kita. Bahwa kita belum berdamai, kita masih seterunya Tuhan. Oke? Nah ini bahaya banget. Multimedia boleh ditayangin foto yang saya kasih tadi. Ini dia. Saudara kenal dia? Saya kebetulan pencinta cerita-cerita perang. Ya, semua cerita perang saya hafal, saudara. Yang saya belum hafal cuman Rusia lawan Ukraina karena belum selesai. Semua pokoknya cerita perang yang sudah selesai, saya hafal ngelotok lagi saya hafalnya. Saya kalau tanya sama saudara perang Imam Bonjol, mungkin saudara udah lupa tahun berapa. Kalau saya tanya perang Patimura, saudara mungkin udah lupa tahun berapa. Saya hafal semua. Oke? Nah, ini orang ini namanya adalah Hiro Onoda. Dia tentara Jepang. Pernah dengar Sushi Hiro? Nah ini, Hiro Onoda. Kalau makanan aja baru deh, ha? Hiro Onoda. Waktu Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua, akibat dijatuhin 2 bom atom sama Amerika Serikat. Hiro Onoda posisinya ada di Filipina. Dia sembunyi di goa. Ya. Dan waktu Jepang nyerah, semua negara yang diagresi sama Jepang, itu tentara Jepang pakai helikopter dijatuhin selebaran. War is over. Perseteruan sudah selesai. Kita damai sekarang. Ya. Nah, Hiro Onoda terima selebaran itu. Tapi dia gak percaya kalau perang udah selesai. Dia pikirannya, nih jangan-jangan tentara Filipina mau ngebuai saya. Jangan-jangan nih tentara Filipina yang mau bohongin saya. Biar saya mati. Saudara tahu dia ada di goa di Filipina selama 29 tahun. Dari tahun 45 sampai 1974.
29 tahun dia merasa masih perang. Saya mau tanya, Hiro Onoda, dia setia gak sama Jepang? Setia banget. Taat gak sebagai orang Jepang? Taat banget. Tapi berita yang dia dengar salah. Berita yang masuk di sininya salah. Ya, yang dia percayai itu salah semua. Semuanya salah. Sampai dia jadi seperti itu. Nah, saya waktu baca ceritanya Hiro Onoda, saya mulai merenungkan, iya ya, banyak orang Kristen di gereja 3 jam kayak begini ya. Banyak guys ya, nggak ada. Kita berpikir kita yang harus perang. Kita berpikir kita yang harus usaha semuanya. Sama kayak tua-tua Israel tadi, firmanin aja, kita bisa buat. Firmanin aja. Kita berpikir kita bisa pakai kekuatan sendiri. Ternyata Hiro ini harus dijemput sama komandernya ke Filipina, baru dia percaya. Akhirnya. Dia selama ini bikin perang sendiri di kepalanya. Saya ketemu banyak banget orang Kristen mirip sama Hiro Onoda. Kita sudah didamaikan sama Allah. Kita bukan seterunya Allah. Tapi karena iblis menuduh saudara dan saya, kita selalu punya kepercayaan seperti itu. Saya nggak layak, saya nggak bisa, dan lain sebagainya. Yesus sudah perang buat saudara dan saya. Dan dia sudah mengalahkan semuanya. Dia sudah menyembuhkan saudara dan saya. Ya, perang itu bukan bagian saudara dan saya. Dia sudah perang dan memenangkan semuanya. Makanya kalau berdoa, berdoalah dari posisi menang. Bukan dari posisi kalah. Ya, berdoalah dari posisi sembuh. Pak, saya kan lagi sakit. Percayalah, Yesus sudah menyembuhkan saudara ribuan tahun lalu. So, berdoalah dari posisi sembuh, berdoalah dari posisi menang. Ya, itu orang-orang yang mau didamaikan dengan Allah. Mereka kan punya kepercayaan seperti itu. Ya, right believing. Itu mereka kan punya di pikiran mereka. Saya masuk di bagian terakhir. Dari tadi terakhir mulu kayaknya ya. Salah satu orang berdamai dengan Allah adalah dia berdamai dengan masa lalunya. Percayalah dan berterima kasihlah sama orang-orang yang nyakitin saudara. Orang-orang yang melupakan jasa saudara. Berterima kasihlah sama mereka. Orang-orang yang bohongin saudara, berterima kasihlah. Hari ini tipis antara forgiving dan neglecting. Tipis garisnya. Saudara lihat di Pulau Bali. Karena sampah di neglecting, akhirnya banjir tiba-tiba terjadi. Ya, karena gorong-gorong itu gak pernah dibersihin. Nah, ada perbedaan antara forgiving dan neglecting. Neglecting itu bahasa Indonesianya pembiaran. Nah, kita sering gitu tuh. Kita sering kesel sama orang, kita melakukan neglecting, bukan forgiving. Sekarang didukung lagi kita sama fitur-fitur yang ada di handphone kita. Kita kalau kesel sama orang hari ini, unfriend, unfollow. Kenapa? Nggak mau lihat lagi mukanya. Kita gitu-gitu modelnya. Terus teman kita pesan gini, kalau kamu unfriend, kamu unfollow, orangnya tahu loh. Oke, mute. Delete kontak. Block. Banyak banget bantuan buat kita ya. Supaya apa? Kita neglect, bukan forgive. Yes, kita aman, gak lihat muka orang itu mungkin. 3 bulan, 4 bulan kita gak lihat, karena dia unfriend. Tapi tiba-tiba, 4 bulan kemudian, ketemu sama ini orang di Plaza Indonesia. Saya mau tanya, kita udah beres? Belum. Pas kita lihat tuh orang masih keluar tanduknya gitu. Ternyata kita belum beres. Ternyata yang kita praktekin adalah neglecting, not forgiving. Mempraktekkan forgiveness. Waktu kita ingat peristiwa yang menyakitkan kita, kita bilang sama Tuhan, ingat dia kekuatannya saudara dan saya. Kita bilang sama dia, Tuhan, saya melepaskan pengampunan sama orang itu. 3 bulan lagi ingat lagi, duh kok sakit banget ya. Bilang lagi sama Tuhan, Tuhan, saya melepaskan, I release forgiveness to that guy, to that man, to that woman. Tiba-tiba tahun depan, saudara ketemu lagi mana orang di Plaza Senayan, pindah tempat. Saudara udah biasa aja tiba-tiba. Saya mau tanya, kita sembuh pakai kekuatan sendiri atau ada yang menyembuhkan kita? Ada yang menyembuhkan kita. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Ternyata pemulihan terjadi. Itu kalau mempraktekkan pengampunan. Jangan neglect. Ya, neglect aman sementara aja.
So, kalau kita bisa berdamai sama masa lalu, saya percaya kita bisa bangun jembatan ke depan. Bisa bangun infrastruktur. Bisa bangun pelayanan rekonsiliasi kepada orang-orang yang tadinya jauh. Saya percaya GSJS akan penuh dengan jiwa-jiwa. Karena saudara-saudara di tempat ini adalah a good communicator. Ya, orang-orang yang ngerti bahwa kita dipanggil untuk melakukan pelayanan pendamaian. Ya, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, dan seterusnya. Bangun infrastruktur, saya percaya tempat ini mungkin gak cukup lagi nanti one day. Saudara perlu tempat yang baru nanti. Karena banyak jiwa-jiwa yang dituai oleh saudara-saudara semua. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA, BNI, BRI, Permata Mandiri selalu penuh buat saudara-saudara. Senang banget kalau gitu-gituan ya.